Halo adik-adik, hari ini kita belajar tentang barisan aritmatika. Perkenalkan, nama saya Jimmy Dubarus. Saya mahasiswa PPG Prajapatan LPTK UNSU 2022. Halo, perkenalkan nama saya Thompson Sidauruk. Saya mahasiswa PPG Prajapatan LPTK UNSU. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu yang pertama, mengetahui pola dari barisan aritmatika. Kedua, mengetahui pengertian dari barisan aritmatika. Ketiga, dapat menentukan beda dari barisan aritmatika. Dan yang terakhir, mengetahui rumus suku KN dari sebuah barisan aritmatika. Halo, kembali lagi dengan saya ya Pak Thompson. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan kita, barisan aritmatika. Nanti di akhir pembelajaran Bapak kasih penugasan kepada adik-adikku atau anak-anakku sekalian. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki, barisan yang memiliki selisih ataupun beda yang sama. Ingat ya, selisih ataupun beda yang selalu sama atau konstan. Paham ya? Nah, jadi saya buatkan di sini contoh. Contoh misalnya barisan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, coba kalau kita perhatikan 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Nah, rentangnya itu atau selisihnya itu 6 Pak ya. Nah, coba lihat 2 ke 4 bertambah 2, 4 ke 6 bertambah 2, bertambah 2. Nah, jadi barisan yang memiliki selisih atau beda yang selalu sama yaitu 2. Atau selisih itu kan 4 dikurang 2 ya. 6 kurang 4 ya 2, 8 kurang 6 2 dan seterusnya. Nah, gimana kalau kita mencari pola atau suku yang seterusnya? Misal yang ditanya suku ke 100 atau suku yang ke 1000. Nah, itulah tujuannya kita mempelajari ini, bagaimana merumuskannya, mencari UN atau suku selanjutnya. Paham? Nah, jadi kalau di aritmatika ini kita katakan, kita bilang suku pertama atau U1 disingkat nanti dengan si A. Nanti ditulislah U1 singkatan dari suku 1 atau suku pertama. Terus yang untuk beda-beda atau selisihnya si dua-dua ini terus ini disimbolkan dengan B. B disingkat dari kata beda B. Maka kalau suku kedua si 4 ini berarti boleh 2 tambah 2 yang 4 atau A tambah B. Maka suku kedua nanti A tambah B. Tadinya kalau suku pertama adalah si A, suku kedua 4 berasal dari A tambah B atau 2 tambah 2 kan 4. Maka A tambah B kita tuliskan di sini. Oke? Selanjutnya gitu juga ya. Kalau suku ketiga si 6, 2 tambah 2 tambah 2 6. Berarti boleh dong A tambah B tambah B 6. Maka kalau suku ketiga A ditambah 2B. Kalau suku keempat A tambah 3B dan seterusnya. Saya buatkan di sini suku keempat A ditambah 3B, suku kelima A ditambah 4B, suku keenam A tambah 5B, suku ke-10 A tambah 9B. Coba kamu perhatikan, kalau suku keempat 4 di sini 3, kalau 3 di sini 2, di sini 2, di sini 1, selisihnya 1. Contoh kalau saya buatkan UK, maka rumusnya A ditambah di sini berkurang 1. K kurang 1 kali B. Kalau membuatkan U, Y, maka A tambah Y kurang 1 kali B. Kalau suku seterusnya, suku terakhir, suku KN. Suku terakhir itu disingkat nantinya suku KN, suku terakhir disingkatlah nanti rumusnya A ditambah N dikurang 1 kali B. Bisa? Nah, catatan kita yang pertama, maka untuk rumus beda atau selisih ya, beda tadinya disingkat dengan B. Perhatikan beda boleh 4 kurang 2, 6 kurang 4 2, 8 kurang 6 2. Maka boleh kita
katakan beda, suku yang di depannya dikurangi sebelumnya, suku yang di depannya dikurangi suku sebelumnya. Atau kita buat seperti ini, suku kedua dikurangi suku sebelumnya, atau suku yang ketiga dikurangi suku yang kedua atau sebelumnya, dan seterusnya. Maka boleh kita singkat rumus beda, suku di depannya UN dikurangi suku sebelumnya UN dikurang 1. Ini indeksnya, itu untuk rumus beda. Nah, dan untuk yang kedua, rumus suku terakhir UN. Misal UN rumus suku KN. Nah, kalau UN, nah contoh U5, berarti suku 5-nya berapa? Nah, itu yang mau kita cari misal. Maka rumus suku KN disingkat gini ya, suku N. Maka UN lah disingkat. Maka rumusnya adalah yang ini tadi. A ditambah N dikurang 1 kali B. Itu rumusnya. Bagaimana? Bisa diikuti. Oke, contohnya kita lanjut di sini. Kita buatkan misalnya contoh 3. Oke, misalnya di sini saya buatkan misalnya 7, di sini 11 dan seterusnya. Maka kalau yang ditanya berapalah pola atau suku ke-7, itu yang mau kita cari. Oke, mungkin kalau menghitung manual masih memungkinkan, tapi kalau menggunakan ini bisa enggak, kan gitu kan? Maka untuk menyelesaikan ini, maka kamu tulis dulu suku pertama itu diketahui A sama dengan 3. Nah, coba lihat pertambahannya atau selisihnya 4 ya. Atau tadinya kan kalau rumus beda UN dikurangi UN kurang 1. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Maka beda boleh kita tuliskan U2 kurang U1 juga boleh. U2-nya 7 dikurang U1-nya 3. Maka bedanya sama dengan 4. Oke? Nah, lalu bolehlah kita cari suku ke-7. Untuk mencari suku ke-7 gunakan dulu rumus UN yang ini tadi. Sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Maka setiap N gantilah 7, suku ke-7. Berarti di sini U7 sama dengan A tadi suku pertama 3 ditambah N kurang 1, N U7 kurangi 1 kali B 4. Maka U7 sama dengan 3 ditambah 7 kurang 1 6 dikali 4 24. Maka suku ke-7 sama dengan 27. Bisa ya? Nah, itu untuk contoh sederhana. Lebih cepat saya buatkan lagi di sini contohnya ya. Contoh di sini saya buatkan misalnya 13. Lalu di sini saya buatkan misalnya 8, oke? Lalu di sini 3 dan seterusnya. Maka untuk pertanyaannya tentukanlah suku ke-8. Maka diketahui suku pertama A sama dengan 13. Ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Beda, coba perhatikan. Bedanya di sini bukan 5 ya, negatif 5. 13 ke 8 kan berkurang 5 ya. Atau tadinya kita buatkan beda sama dengan U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 dan seterusnya. U2-nya kan 8, kurang U1-nya 13. Maka di sini negatif 5. Hati-hati ya membedakan beda. Ini kan menurun, berkurang dia polanya makin sedikit. Oke? Maka bedanya negatif 5. Paham ya adik-adik? Nah, jadi dari sini suku ke-8 sama UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kita ganti N-nya 8, U8 sama dengan A-nya 13 ditambah N kurang 1, 8 kurang 1, 7 kali beda B-nya negatif 5. Maka suku ke-8 sama dengan 7 kali min 5 min 35 ditambah 13, negatif 35 ditambah 13. Maka ini negatif 22 lah untuk suku ke-8-nya. Oke, contoh yang terakhir. Di sini Bapak buatkan contoh yang terakhir
andaikan ini barisan aritmatika diketahui suku kedua sama dengan 6 dan suku yang kelima sama dengan 15. Maka yang ditanya, tentukanlah suku pertama berapa dan bedanya berapa. Nah, itu yang mau kita cari. Nah, lalu kita jawab di sini. Andaikan ini barisan aritmatika, maka kalau kita perhatikan U2 itu kan A ditambah N kurang 1, 2 kurang 1, 1B, di sini B. Oke, sama dengan 6. Kalau kita lihat lagi sub kelima, A ditambah N kurang 1, 5 kurang 1, 4B, sama dengan 15. Maka ini kita eliminasi. Bisa? Oke, kita kurangkan aja ya deh, anak-anakku. Terus dikurangkan ini habislah si A karena kembali. Maka atas B kurang bawah 4B, maka negatif 3B. Sama dengan 6 kurang 15, sama dengan minus 9. Maka didapatlah si B positif 3. Kalau sudah dapat positif 3 si B-nya, maka substitusi si B ke persamaan yang ini. Nah, yang ini tentu saja kalian sudah paham tentang eliminasi. Ke yang pertama si A tambah B sama dengan 6, B sama dengan 3, maka di sini kita ganti 3 sama dengan 6, anak didapat 6 kurang 3, 3. Itu untuk contoh sederhananya. Oke, lanjut nanti ke penugasan.